Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai benar. Nah, teman-teman, jadi sampai kapan ini akan berlangsung ya? Menurut saya ini, menurut keyakinan saya ini akan sampai 8.000 untuk emas, tapi akan ada koreksi. Nah, apa yang saya lakukan di hari Senin? Di hari Senin sepertinya saya akan menjual emas saya. Ya, emas batangan saya ya. Saya punya emas batangan itu sejak tahun 2018 ya. Itu setiap kali emas mencapai all time high itu selalu koreksi. Dan koreksinya itu lama, dan biasanya ketika koreksi itulah orang-orang nggak kuat kemudian pada CL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan tadi yang video yang kita lihat, itu kemarin Pak Yai sempat memprediksi emas akan turun. Nah, hari ini 3 hari ini emas benar-benar terkoreksi. Nah, pertanyaannya buat para trader awam ini Pak Yai, emas itu kenapa sebabnya bisa turun? Terus kemudian sampai kapan ini, terus dia reboundnya atau akan naik lagi di angka berapa, dan apa aja yang harus dilakukan sama trader sehingga bisa cuan lagi lah dari emas yang turun sekarang ini Pak Yai. Iya, Gitu. dan juga ada kaitannya sama emiten emas. Iya, sama emiten-emiten emas dan perak. Nah, silakan Pak Yai. Oke teman-teman, ya betul bahwa kita sudah memprediksi bahwa emas itu bakal turun ya. Karena apa ya? Karena harga 5.000 itu sudah merupakan resisten dia ya. Teman-teman ini kalau trading itu harus disiplin. Gimana kalau sudah menyentuh resisten itu harusnya kemudian take profit, bukan kemudian ambil posisi lagi gitu loh ya. Jadi harus disiplin. Kalau sudah sesuatu yang naik tinggi itu pasti koreksi lagi. Kenapa koreksi? Karena dia nyari bensin untuk naikin lagi ke posisi yang lebih atas lagi teman-teman. Memang ya teman-teman, banyak yang memprediksi seperti Goldman Sachs ya, itu memprediksi bahwa harga emas bakal sampai 8.000 Pak. 8.000. Tapi kan untuk nyampe 8.000 itu terus tidak kemudian dari 5.000 kemudian ke 5.500 ke 6.000 ke 6.500 7.000 7.500 8.000, bukan begitu ya enggak. Selalu sudah saya ingatkan berkali-kali melalui YouTube channel ini maupun melalui TikTok saya Edukasi Saham Bagus. Teman-teman tuh harus ingat bahwa kenaikan aset itu seperti Anda naik gunung ya. Seperti Anda naik gunung memang terus kan enggak kan? Anda naik gunung itu Anda berhenti di pos 1 istirahat dulu, makan-makan dulu, tenda dulu kan. Kemudian naik lagi ke pos 2 ya. Baru naik lagi ke pos 3 gitu loh. Jadi perlu istirahat. Begitupun juga aset, ketika rally itu juga dia butuh istirahat ya. Dan kebetulan istirahatnya ini kebetulan juga bertepatan dengan kejadian di mana Kevin Walsh ya itu ditunjuk menjadi calon penggantinya Powell, dan itu terjadi juga di hari Jumat. Di hari Jumat. Nah akibatnya kemudian ketidakpastian yang selama ini terjadi gara-gara kan Powell ini kan suka menghambat penurunan suku bunga gitu. Nah dengan adanya penunjukan Kevin Walsh ini diharapkan suku bunga juga bisa turun, kemudian tiba-tiba juga dolar menguat. Dan lebih ekonominya lebih mapan. Juga Donald Trump kemarin itu juga sudah langsung koordinasi meeting ya dengan lawan-lawan politiknya Republikan dan Demokrat, itu sudah duduk satu meja untuk membicarakan tentang pemecahan dari US shutdown. US shutdown itu artinya pemerintahan Amerika tidak bisa beroperasi karena APBN-nya atau alokasi anggarannya belum turun gitu loh. Yang kemarin sampai 45 hari ya gitu. Nah, kemarin ini baru beberapa hari saja ternyata Donald Trump sudah legowo, nggak ngeyel, ketemu Demokrat, kemudian mereka sudah sepakat dan akhirnya US shutdown tidak jadi. Akibatnya apa? Akibatnya optimisme market terhadap ketidakpastian ya.
Tidak pasti. itu kemudian berkurang. Jadi ketidakpastian sama emas itu adalah segaris lurus. Kalau ketidakpastiannya besar, maka harga emasnya akan ikut naik. Gitu. Kalau ketidakpastiannya turun, maka emas akan ikut turun. Nah, kebetulan kemarin semuanya positif. Nah, dan apakah memang skenarionya murni seperti itu? Kadang juga enggak gitu. Kadang bahwa positivisme itu sudah diciptakan oleh Donald Trump juga gitu loh. Karena apa? Donald Trump kan pengen bayarnya APBN-nya atau utang pemerintahnya ini kan dari harga emas. Sedangkan cadangan emas di seluruh dunia itu paling besar, teman-teman nanti bisa cek ya, itu adalah Amerika. Nomor 2 Jerman. Kemudian nomor 3 Eropa. Baru Cina dan lain-lain. Indonesia boro-boro beli emas ya. Ekonomi duitnya aja defisit kan gitu ya. Nah, jadi itu adalah saat-saat TP gitu ya, saat-saat taking profit di mana ya sudah saya ingatkan juga ada teman saya ya. Teman saya yang punya toko emas 8 yang anggota saham bagus yang saya ceritakan ya. Dia udah 30 tahun di market, selalu ketika emas itu naik habis itu koreksi gitu loh. Koreksinya tajam bisa 30% gitu loh, ya enggak? Dan ketika sudah koreksi 30%, dia akan stay ya. Swing aja ya. Paling setahun cuma naik 2%, 3%, 7%, paling tinggi 14%. Itu bertahun-tahun, 5 tahun lebih gitu. Jadi kalau Anda nanti tiba-tiba emas ini dibawa turun ya sampai dengan 4.500 atau bahkan sampai 4.000, Anda memang sudah terlambat ya. Sudah terlambat untuk Anda jual ya. Kalaupun Anda jual ya toko emasnya kesenangan ya, dapat harga yang murah. Harga murah. Tapi ya sudah, kalau memang kejadiannya seperti itu ya mau apa, daripada nanti Anda nunggu 10 tahun baru harga emas naik lagi, lebih baik Anda jual mumpung Anda masih cuan. Itu sih. Nah, kira-kira sampai di angka tadi Pak ya, sampai cuan itu berapa lama nih biasanya nih? Ini kan pasti mereka punya spare waktu kan? Ya kan, punya spare waktu kan mereka kan? Dari yang sekarang akan berapa lama misalnya? Ya itu tadi kalau yang pesimis bahwa emas akan turun sampai dengan di bawah 4.000. Nah, kalau bagi yang optimis ya nanti dilihat-lihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Apakah hari Senin kemudian bisa rebound lagi? Kemarin ini sudah sampai ke 4.700, sekarang udah di 4.900. Siapa tahu besok hari Senin sampai 5.000. Kalau itu yang terjadi berarti memang benar kemarin itu koreksi sehat ya. Kalau koreksi sehat ya ambil lagi, serok lagi ya. Nanti di 6.000 TP lagi kan gitu ya. Nah, jangan nanti di 6.000 Anda tidak jual emas batangan Anda juga gitu loh. Malah lebih parah lagi turun. Nanti bisa turun lagi. Jadi dari 6.000 turun lagi ke 6.000 turun lagi ke 4.800, nanti baru naik lagi ya. Ya Anda yang pengen cuan luber, ketika Anda mau pengen TP di harga emas 8.000 per ons, ya harus siap dengan volatilitas yang akan membuat jantung Anda berdetak kencang. Waduh. Ya resiko lah. Namanya trader itu biasa dengan detak jantung yang kencang. Gitu. Kalau Anda pengen enak jadi investor aja. Gitu ya. Oke, nah kalau untuk emiten emas dan perak gimana Pak ya? Untuk besok ini kan, mulai Senin. Ya, emiten emas dan perak besok itu tanggal 2 ya. Tanggal 2. 2 atau 3? Tanggal 2, Pak. 2 Februari ya. Sepertinya akan koreksi karena kan ya itu tadi bahwa penurunan harga emas kan baru terjadi Jumat siang gitu ya. Iya. Jumat siang, kemudian itulah yang menyebabkan emiten emas di hari Jumat itu tidak naik, malah justru koreksi. Jadi emiten emas contohnya, emas ya, itu turun sampai dengan 6.500 dan kemarin saya serok di 6.500 gitu. Dan BRMS sempat turun sampai 1.050 gitu. Dan itu adalah saat serok yang paling tepat juga gitu ya.
Ya kalau saya memprediksi hari Senin mungkin masih turun, ya kita serok lagi gitu Ya, kan. oke. Sebelum lompat ya, karena harga emiten emas ini akan mengikuti kenaikan harga emas. Ya makanya kita lihat sejalan ya, makanya kita lihat kenaikan harga emas dunia nanti di hari Senin seperti apa. Ya. Di hari Senin pagi kita cek bersama, kita live bersama di Zoom bersama 3.000 komunitas saham bagus ya, kita cek dulu kalau hasilnya bagus baru jam 9 kita masuk. Oke. Ya, masuk untuk kemudian kita scalpingan aja. Kalau bagi Anda yang langsung pengen take profit ya, scalpingan aja. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba jam 8 besok, hari Senin jam 8 tanggal 2 itu ternyata harga emas itu turun lagi ke 4.700, 4.600, 4.500. Ya bagi yang punya RDN ya diserok aja, kita main swing. Ya. Jadi kalau turun kita tetap serok, emiten peremasan kita serok untuk kita main swing. Kalau naik kita copet emiten peremasan ini pakai scalping. Oke. Selalu ada jalan lah di situ Pak ya. Oh, selalu ada untuk mencari cuan. Iya, selalu ada mencari. Kita ini selalu cuan meskipun market mau merah, kuning, hijau, tetap cuan. Harus tetap cuan ya. Tetap cuan. Cuan is number one Pak ya. Cuan nomor 1 ya. Kita komunitas cuan, komunitas boncos. Nah itu, oke, itulah tadi kisi-kisi dari Pak Kiai untuk Senin besok bagaimana terhadap emiten emas ini dan juga harga emas apakah naik atau turun. Nah kita lihat di besok pagi sebelum trading berjamaah ya Pak ya di komunitas saham bagus. Oke, pantau terus sahambagus.co.id dan di Gosip Market Official channel YouTube kita. Salam cuan Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.